Halo Sobat Jack, bertemu lagi dengan kita di sini di episode Jack's Journey by Jack Vision. Di episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini mungkin kita akan membahas tentang ya tetap ke lubuk larangan, tapi lebih ke arah tekniknya, mancingnya, kebiasaan ikan, kemudian pola-pola kehidupan masyarakat dengan masyarakat di sana. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan videonya. Let's go, Jack! Kita akan membahas full tentang ikan mahser lubuk larangan, terutama di daerah Sumatera Barat ya. Ya alhamdulillahnya saya sendiri pribadi terlahir di daerah ini. Jadi daerah ini adalah kampung halaman dan tempat bermain lah bagi saya. Jadi insya Allah saya bisa hafal bagaimana karakter, bagaimana pola makan, bagaimana ikan ini bisa dipancing dengan berbagai teknik, dan apa-apa saja musim yang bagus untuk memancing mahser di lubuk larangan ini. Tema pertama yang mungkin kita bahas adalah bagaimana teknik mancing yang benar ya. Terutama teknik-teknik yang digunakan ya, itu ada beberapa teknik yang biasa kita pakai dan teman-teman pakai yang biasa datang ke lubuk larangan. Yang pertama itu ada teknik casting, yang kedua ada teknik fly fishing, dan yang ketiga itu biasanya teknik yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar, ya traditional fishing sih, lebih tepatnya bottom fishing. Kita mengenalnya sebagai bottom fishing. Nah, kita akan ulik nih satu-satu nih guys, bagaimana teknik memancing yang benar untuk ikan mahser. Oke, pertama ya guys, tentang teknik casting. Ya, casting biasanya kita menggunakan piranti, bait casting, dan spinning. Tapi umumnya di daerah ini memang menggunakan piranti medium ke bawah. Jadi size ikan sebenarnya bervariasi sih, tapi lebih cenderung untuk ukuran medium sama ukuran ukuran 1-2 kilo sih. Teknik yang dipakai di bait casting ini lebih ke arah penggunaan artificial lure. Jadi lure yang biasa dipakai itu tidak beda jauh sih sebenarnya dengan hampal, cuma biasanya yang dipakai itu adalah lure ukuran yang kecil guys. Ada lure misalkan berat 7 gram, berat 5 gram, tapi dengan tipikal yang lebih mengkilat. Jadi biasanya juga mahser makanannya adalah ikan-ikan yang mengkilat seperti yang biasa kita gunakan untuk memancing hampalan. Ukuran variasi ikan dan jenis umpan sih biasanya bisa top water menggunakan mini popper atau stick bait, dan juga bisa menggunakan minnow dengan lidah yang medium saja, tidak terlalu panjang, karena tipikal sungainya adalah sungai yang memiliki banyak batu. Jadi tidak perlu lure yang harus menyelam dalam, tapi hanya perlu untuk presentasi lure yang lebih mengkilat menyerupai makanan asli ikan tersebut. Untuk set tackle teman-teman, variasi yang biasa kita gunakan adalah medium ke bawah, ultralight, class light, atau kelas medium ke bawah sih intinya. Jadi variasi lure yang dilempar juga sebenarnya bisa dapat di 7 gram ideal sih teman-teman. Jadi tackle yang biasa dipakai itu karena variasi titiknya, ada yang banyak obstacle, ada yang tempat yang luas. Jadi variasi lebih menyesuaikan sih teman-teman untuk panjang tackle berapa dan untuk tipe joran yang digunakan apa. Tapi idealnya saya menyarankan untuk memakai joran kelas light 4 atau 10 lip atau 6-12 lip. Tapi jika pengen mendapatkan sensasi tarikan lebih enak lagi, kita juga bisa menggunakan joran kelas ultralight 2-6 lip. Contoh produk dari Jack Vision itu ada di Maxima Reborn 26 lip, kemudian ada produk terbarunya Blackjack GS 2-6 lip juga. Tipe bebas, bagaimana teman-teman bisa memakai piranti, spinning ada, bait casting bisa. Jadi untuk kelas light juga di Maxima Reborn juga ada. Jadi ada beberapa opsi piranti yang biasa kita gunakan di sana, asal dengan cara bisa melempar lure dengan efektif ke titik yang kita sebut tadi. Ini saya masih mancing mahser ya, mau nyari mahser lagi.
saya mau pindah spot nyebrang sungai harus deras. Lihat, serem, ngoyor. Jadi kalau saya sih emang mancingnya di Lubuk Nyarai ini fokus untuk mancing ultralight ya, dengan set tackle ultralight, baik itu set tackle bait casting atau spinning, karena saya udah nanya ke guide sama Rizky yang sebagai orang sana, ini asiknya di Lubuk Nyarai ini main apa nih? Kebetulan kalau saya kemarin tuh pakai dua tipe jenis joran berbeda. Yang satu saya pakai Shadowlight ULBC yang 26 lip, dan satu lagi Masima yang 26 lip spinning. Emang karakter kedua joran ini emang berbeda. Kalau si Shadowlight UL dia karakternya agak fast stepper, yang Masima itu dia agak slow gitu. Tapi keduanya memiliki daya untuk membantu lemparan umpan saya untuk menjangkau titik-titik yang potensial, itu sangat membantu. Gede. Lubuk Larangan itu keren, tapi juga menantang sekali di sana itu. Soalnya ikannya sangat banyak sekali. Dan waktu itu saya pakai joran tuh Masima 26 lip. Dan waktu pertama kali strike itu, saya sengaja mau milih umpan yang size-nya terbilang kecil sih. Soalnya dilihat sungainya, spotnya itu airnya sangat jernih sekali. Jadi saya coba pakai umpan yang kecil, mungkin sekitar 4 sentian deh. Ya ukuran umpan UL. Dan bener saja, sekali lempar langsung strike waktu itu. Awas. Kita rilis sekarang, biar lestari. Nah, tarikannya luar biasa nih Master di sini, apalagi dengan tackle yang sesuai nih, Masima Ribbon 26 lip. Pokoknya sensasinya mantap deh. Masima Ribbon mantap. Ikan-ikan ini banyak bergerombol di sana. Itu bisa kelihatan di Lubuk Larangan itu, saking beningnya dan memang saking banyaknya populasi juga, itu kelihatan. Untungnya waktu di sana itu kita ditemenin guide asli orang sananya. Jadi dia ngasih tahu tuh kalau lubuk-lubuk itu tuh titiknya sebelah mana, mereka ngasih tahu. Makanya yang kita lempar titik-titik yang mereka kasih tahu dulu tuh. Dan hasilnya benar sekali. Jadi kemana kita harus lempar tuh lebih mudah ya, karena titiknya tuh jelas. Asal kita bisa menjangkau aja, itu red strike-nya tinggi sekali. Waktu itu saya pakai joran Masima 26 lip. Saya udah beberapa kali pakai, kayaknya kalau di sini nih di Saguling, Hampal, saya sering pakai joran Masima. Cuma sangat beda sekali tuh waktu saya pakai mancing maser di Padang kemarin. Kayaknya ikannya gede dari yang tadi nih, lebih gede nih tuh. Lihatin, gede banget nih. Tenaganya luar biasa. Jadi Masima Ribbon 26 lip ini powernya sangat luar biasa. Sangat kerasa sekali waktu dipakai di main masa di Padang kemarin. Dia lifting powernya oke, powernya juga oke. Iya. Jadi ngelawan ikan maser yang tenaganya luar biasa itu sangat enak sekali jadinya. Dan ukurannya waktu itu pertama strike juga udah lumayan besar tuh. Dan tenaganya wah sangat luar biasa. Soalnya ditambah di sana itu arusnya arus deras. Jadi size yang agak gede pakai joran UL, jadi kerasa banget deh mainnya di sana. Karena Maser ini kan raja arus deras. Dia powerful sekali di arus deras. Jadi kalau joran juga tidak punya power begitu juga sulit juga ya. Terlalu liar jadinya ikan ini, karena makin kena arus dia ini makin kuat. Ya, ukurannya cukup besar nih kalau di sini nih. Mungkin ada 50
60-an lah. Tenaganya sangat luar biasa. Tuh, warnanya cantik sekali nih. Pokoknya pakai joran ultralight dari Jack Vision atau Jack Light itu pokoknya aman deh buat main sungai, buat main muara, buat main ikan-ikan arus deras. Pokoknya mantep deh. Untuk teknik yang kedua guys, nah ini lebih menarik sih. Biasanya teman-teman yang sangat nyeni banget orangnya lah biasanya menggunakan teknik fly fishing, mancingnya sedikit rada bergaya atau misalkan punya settingan yang gagah lah untuk berada di sungai. Nah ini adalah kita sebut teknik fly fishing yang biasa diaplikasikan ke maser. Saya itu dulu pernah diajarkan beberapa teman ya bagaimana memancing maser ini dengan teknik fly fishing. Jadi maser ini sebenarnya kata teman-teman dan saya juga sudah buktikan, presentasi ke maser ini tidak jauh berbeda teman-teman dengan bagaimana mempresentasikan mancing orang luar sana dengan mancing ikan trout. Jadi kita itu harus benar-benar tidak boleh membuat berisik di sungai, benar-benar. Jadi kadang-kadang teman-teman ketika diarahkan mereka seperti kok kita kayak dijadikan bahan bercandaan ya sama ikan. Nah kadang-kadang kata teman-teman kok kita kayak dibodoh-bodohi, tapi memang begitu teman-teman. Jadi bagaimana kita mendekati ikan itu seperti diibaratkan semi sniper teman-teman. Bagaimana kita benar-benar berburu burung dengan diam, begitu pula berburu maser ini dengan sangat diam, semi silent teman-teman. Kita yakin akurasi kita sudah benar di jarak tersebut, boleh kita lakukan lemparan yang satu kali efektif saja kawan-kawan. Tidak perlu banyak random casting atau misalkan blind cast kalau kita sebut ya. Lalu teknik fly fishing teman-teman ya sebenarnya bermain dengan musim, sedikit bermain dengan musim kalau fly fishing. Biasanya mereka lebih cenderung meniru apa kebiasaan maser di musim tersebut. Contoh di video ini kita datang adalah di musim buah-buahan. Jadi beberapa flies yang tepat untuk musim ini adalah flies yang menyerupai buah-buahan. Jadi sedang ada buah-buahan yang berkembang di daerah ini itu berwarna merah dan orange. Jadi banyak penggunaan flies, kita menggunakan itu pellet flies berwarna merah atau berwarna orange. Nah itu menyerupai buah-buahan yang biasa dia makan. Lain lagi nanti ketika berada di musim setelah banjir teman-teman. Jadi setelah banjir biasanya pertumbuhan serangga batu atau nim. Nah itu lebih berkembang kan. Jadi ketika setelah musim banjir datang, nim atau serangga batu berkembang. Jadi pola makan ikan ini pun juga berubah teman-teman. Berawal dari buah-buahan, kemudian musim banjir, musim serangga berkembang, pola makan ikan ini pun juga berubah. Jadi lebih banyak orang pada teman-teman fly fishing kita yang biasa datang menggunakan umpan nim. Warna pun biasanya disesuaikan dengan warna serangga yang biasa hidup di sungai ini. Jadi biasa sungai ini dihuni oleh stonefly. Jadi serangga sejenis warna abu-abu atau warna hitam atau warna gelap cenderung untuk dipakai di sungai ini. Lihat tuh ikannya, masih sangat terjaga. Keren kan? Salah satu nih teman-teman, ada salah satu person yang biasa datang dan udah sering datang ke tempat kita, itu Pak Sugeng. Biasa menggunakan piranti 4 weight. 4 weight dari Jack Vision, Blackjack Evo Fly Fishing 4 weight. Menggunakan flies variatif sih sebenarnya. Ada yang menggunakan nim, ada yang menggunakan dry hooper, ada yang juga menggunakan pellet flies tadi. Beliau ini kawan-kawan sudah sangat sering ke Lubuk Larangan ini. Penasaran kan dengan aksi Pak Sugeng dengan tackle fly fishingnya? Ayo kita cek videonya.
Ada lagi nih kawan-kawan, salah satu yang juga biasa sering ke Lubuk Larangan, Pak Joko. Nah, ini biasanya beliau punya spot favorit tersendiri. Biasanya beliau suka tempat-tempat yang jarang orang kunjungi. Jadi kadang-kadang titiknya sedikit ekstrim teman-teman. Berbatu, berarus deras, ya memang obstacle-nya begitu teman-teman. Kita saksikan videonya. Ada pengalaman yang menarik ketika saya di Lubuk Larangan. Di situ bendungan dan banyak orang, ada yang berenang, ada yang ini. Saya pun tidak mengira bahwa bisa strike di situ gitu loh. Apa ya? Itu kayak tempat wisata. Jadi di situ tuh spotnya banyak orang yang berenang. Dan di situ tuh masernya juga sangat banyak sekali. Cuman titik masernya itu sangat jauh dari kita mulai cast tuh, soalnya di pinggir-pinggir tuh banyak sekali yang berenang, makanya kita perlu lemparan yang sangat jauh waktu itu. Tapi saya nggak khawatir biarpun perlu lemparan yang sejauh, soalnya waktu itu saya yang make joran dari Jack Vision nih. Waktu itu saya pakai joran Blackjack yang Blackjack GS yang terbaru dari Jack Vision. Jadi joran ini karakternya powernya sangat gede. Buat lemparan jauh sangat bagus sekali. Dan akurasinya wah sangat keren ya pokoknya. Bisa strike, bahkan penduduk-penduduk di sana kita jadi tontonan. Apa angkat aja. Buat seru-seruan. Kan ke-8. Ke-8. Ini paling gede ya, jatuh. Mungkin karena ikannya sudah terbiasa dengan keramaian, beda dengan yang di atas, mereka lebih spooky, lebih harus kitanya hati-hati, lebih hening gitu loh. Tapi karena di situ di bendungan itu tempat orang mandi, berenang, wisata gitu loh. Ternyata kita cukup banyak strike-nya. Meskipun banyak orang, banyak ini, kita juga nggak asal lempar gitu loh.
kita lihat-lihat juga yang misalnya ada mancurnya air dari atas ke bawah gitu ya, kita lempar ke sana, atau yang agak sepi sedikit, agak tenang, lempar sana gitu. Mantap banget lah, pas buat masen, buat kapala, pokoknya welan bagus lah. Ya. Pada saat itu saya kebetulan pakai blackjack guys. Untuk mancing maser dengan size yang saya dapatkan itu cocok banget. Karakter jorannya pas untuk kita mainin, khususnya untuk berburu ikan maser di Lubuk Larangan. Itulah bukti kalau joran-joran Black Vision itu buat lemparan jauh, akurasi itu memang nomor 1. Tentunya dengan balance tackle ya, kita pakai PE-nya sesuai, lure sesuai, semuanya pasti nggak ada masalah deh. Dapat juga Pak. Saya pakai coran terbarunya dari Jack di sini, Blackjack. Ini apa namanya, mau pakai ini buat UL-nya, Blackjack UL ini enak banget, ringan banget. Terus buat nge-cast tuh enak banget, buat umpan-umpan kecil kayak gini enak banget. Dan hasilnya lihat nih. Harus ya. Bye. Silakan. Yuk. Wah, ngurus banget kan. Masih di bawah gue, keren banget. Masih aja? Ya, kita juga dapat. Kebetulan tersangka juga dapat. Ya, lumayan lah, lumayan lah. Oke. Saya ada keuntungan sih guys, karena di awal-awal trip ini kan memang tidak mancing sayanya. Jadi saya banyak mengamati, baik lewat kamera atau juga kita pengamatan langsung, itu banyak mengamati bagaimana cara teman-teman itu memancing ikan masir di tempat ini. Karena habitnya beda banget dengan misalnya saya sering pergi ke Kalimantan misalnya, itu kan bener-bener alami, jadi dia habitnya beda. Nah, saya keuntungannya itu tadi, sudah duluan ngamatin caranya. Jadi ketika tiba waktunya kemudian saya bisa mancing, itu jujur saya jadi, oh begitu toh caranya, saya tahu jadinya. Waktu itu saya pakai joran Creek Hunter 1-3 pounds, itu joran untuk stream fishing, jadi lentur sekali dan apa ya, itu enak banget sih dipakai untuk sungai yang dengan lebar di Lubuk Larangan, itu pas banget, cukup ya gitu. Tadi kalau nggak salah 6 atau 5 lemparan begitu, saya lempar ke titik yang jauh dan lihat hasilnya. Sayang saya nggak ada grip. Terus kemudian juga reelnya juga emang udah balance ya, pas gitu, jadi kita ngelempar pun juga bisa jauh. Nah, di salah satu lubuk itu saya sempat mencoba mancing, itu dapat masir juga yang cukup besar. Itu saya langsung lempar aja ke tepian yang dalam karena dia tuh banyak parkir. Jadi saya sendirian tadi,
Cuma kemudian disusul abang ini, jadi abang ini juga jadi kameramen. Gimana? Good size kan? 13 lbs. Kriegshunter 13 lbs ini enak banget dipakai. Jadi walaupun itu disambar ikan yang besar, untuk masir di tempat itu waktu itu dapat cukup besar, itu masih bisa, masih enak banget untuk handle ikan ini. Jadi nggak khawatir ya, kita mau mainin bagaimana itu juga enak. Karena apa? Saya bilang ini sangat mumpuni joran ini. Kriegshunter 13 lbs, saya pakai reelnya Megabass Ito. Jadi, nah Kriegshunter ini masih bisa. Kita kiri kanan tuh masih enak dan cepet landed. Tapi yang uniknya tuh di masir di Lubuk Nyarai ini tuh si ikan masir ini tuh cerdas loh kayaknya. Karena ketika pertama datang ke sana yang di atas jembatan tuh kita kan ngasih makan pakai makanan ringan ke ikan gitu dari atas jembatan. Kita tuh ngelihat di bawah jembatan tuh, itu banyak ikan masirnya, lumayan gede-gede dan malah ada ratusan nggak tahu ribuan. Nah kita tuh di sana tuh pas Sugeng iseng ngasih makan pakai snack lah cemilan kita gitu. Kasih makan dulu bang. Kasih makan dulu pak. Oh pakai apa pak? Ini lemparin ke bawah-bawah, ya lemparin ke air gitu, ke kerumunan ikan masir yang lagi berenang-renang. Tapi saya melihat, memperhatikan gitu ya, si masir tuh kayaknya dia tuh udah tahu kalau ada benda yang mau jatuh ke air tuh dia udah gerak duluan. Jadi ketika si snack kita tersebut mau jatuh atau mau mendekati si air, dia tuh udah nyamperin ke titik si benda yang jatuh tersebut. Baru dia langsung dor, langsung semuanya ikut bergerak. Jadi kayaknya si ikan masir tuh reaktif ya, nggak tahu emang cara makan di alamnya kayak gitu atau emang kebiasaan dikasih makan sama si warga. Karena bukan hanya di bawah jembatan aja, ada yang di bendungan juga, yang tempat wisata gitu, yang banyak orang berenang, itu orang-orang sekitar tuh suka ngasih makan gitu. Dan ya kayak gitu, ketika si makanan dilempar, si ikan tuh langsung bergerak sebelum makanan tersebut jatuh ke air. Nah, yang uniknya, saya juga beberapa kali mendapatkan pengalaman strike masir yang kayak gitu. Jadi umpan baru turun, langsung dihajar. Ya mungkin kayak gitu tadi ya, si ikannya reaktif. Jadi ketika umpan saya mau jatuh, dia ngelihat bayangannya mungkin di atas air tuh. Ada bayangannya menuju kemana, dia ikuti, langsung pas umpannya jatuh, langsung dihajar. Nah, mungkin juga saya menjatuhkan umpan tepat di tempat parkiran dia atau di tempat di mana dia nongkrong. Jadi langsung dihajar. Apa namanya? Telak. Anjing keren. Keren. Wah. Cakep nih. Pakai joran shadow light. Mungkin karena dia biasa nunggu buah jatuh atau serangga jatuh atau kayak gimana ya, tapi seru banget lah dan unik gitu si ikan masir ini, ternyata pintar juga. Challenge-nya buat mancing ikan masir di sana walaupun ikannya banyak, nah ada sedikit trik-trik yang harus kita ketahui. Pada awal mancing saya memang blind cast, lempar sana lempar sini karena kita lihat ikannya di mana-mana. Tapi walaupun ikan sebanyak itu tidak mudah buat mendapatkan strike. Jadi ada triknya. Jadi tekniknya ada tersendiri kalau di sana itu. Sekali kita lempar, kita nggak langsung retrieve kayak di spot-spot yang daerah-daerah lain. Di Lubuk Larangan tuh, umpan kita yang kecil itu jatuh, jangan langsung diretrieve. Jadi lempar jauh. Nah, ini bedanya. Ini ada bedanya dengan yang biasa saya lakukan sebelumnya di tempat lain. Retrieve-nya pun kita harus nggak langsung gitu loh. Jadi suruh turun ke bawah, baru tarik perlahan. Kita diemin dulu 2-3 detik, baru kita retrieve pelan sekali. Biarin aja dulu jatuh. Nah, sambil pelan saja gulung itu secukupnya saja, jadi sekedar untuk menjaga dia tidak stuck di bawah sana.
Nah itu kelihatan tuh, ada slackline memang, jadi talinya lendong, tapi ketika dia gerak, itu sudah diajar itu. Ya kasih taruhlah setengah detik gitu, set, baru hooking, pasti kena itu. Dan bener saja itu ya langsung buka dan fight. Maser kedua, tapi agak hitam ya. Kaliang. Hah? Kaliang. Kaliang. Oh, kaliang. Oh iya. Akurasi lemparan itu juga sangat perlu sekali. Kadang ketika melangkah, kita tidak boleh melakukan hal-hal berisik. Kadang juga dari segi pakaian yang kita pakai juga tidak boleh terlalu mencolok. Karena mancing maser ini memiliki trik khusus untuk mendekati ikan tersebut. Ikan ini berada di kawasan yang di tempat yang sangat flat, di sungai yang sangat jernih, dan kedalaman juga tidak terlalu dalam, teman-teman. Jadi aktivitas kita di pinggir sungai itu sangat diperhatikan. Punya sifat spooky. Jadi ketika lure dilempar atau dia tetap akan reaksi, cuman tidak akan mau mengambil. Jadi ketika berkali-kali diulang malah semakin lama semakin spooky, teman-teman. Pendekatan yang lebih detail, teman-teman, tentang bagaimana memancing maser ini itu seperti mengibaratkan kita akan menembak burung. Jadi harus bersembunyi, mengendap-endap. Ada dengan cara bersembunyi di tempat yang sedikit gelap atau mungkin bahkan menggunakan pakaian yang tidak terlalu mencolok. Kemudian presentasi ke ikan juga jangan terlalu berisik. Menentukan titik yang benar, yang biasanya ikan ini bersembunyi di belakang batu di tempat yang sedikit terlindung dan gelap. Biasanya mereka menunggu melawan arus air. Jadi posisi kita juga sebenarnya tidak boleh ngacak, teman-teman. Dari bawah kita mulai start, kita harus menapak di pinggir sungai pelan-pelan, tidak boleh berisik. Kemudian melihat suatu titik dan udah terjangkau dengan teknik casting, misalkan let's say kita sebut jarak 10-15 meter, pendekatan cukup. Teknik cast yang kita pakai itu harus sangat akurat, pas jatuh di belakang batu. Biasanya tidak perlu action khusus untuk sebuah lure. Ketika jatuh itu reaksi ikan langsung spontan. Cep, dar. Nah, begitu sih kebiasaan maser yang saya tahu, teman-teman ya. Jadi pesannya kita harus mendengarkan apa yang diarahkan sama guide ya. Saya perkataan tadi Rizky di awal tuh tentang bagaimana perilaku kita di spot tuh harus sangat diperhatikan gitu ya. Kita nggak boleh jalan gerasak gerusuk gitu. Karena memang apa ya, si airnya tuh sangat jernih dan kita pun bisa melihat si ikannya ada di mana gitu. Berarti ya si ikan juga bisa melihat keberadaan kita dong, karena di airnya juga jernih. Makanya kita harus bisa benar-benar membaur, ngeblend atau menyatu dengan kondisi sekitar gitu. Kita jangan terlalu menggunakan outfit yang warnanya terlalu mencolok, karena mungkin bagi si ikan, si masyar itu, wah ini aneh itu, wah mungkin itu predator kita ya, mungkin kayak gitu ya. Si anggapan si masyar itu tersebut ya. Tapi emang terbukti kalau kita di sana jalannya gerasak gerusuk, kecuprak-kecupruk di air tuh membuat noise gitu, udah emang si ikannya gak mau makan gitu. Setelah mendengarkan nasihat, kita harus hati-hati, barulah anak-anak tuh termasuk saya juga bisa strike gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan cobalah sama teman-teman. Saya sepakat sih dengan teman-teman Jack Vision Fishing Team lainnya bahwa kondisi di Lubuk Larangan di Sungai Nyar ini luar biasa ya. Untuk habitat ikan masyar dengan populasi yang seperti itu, dengan nature yang seperti itu emang luar biasa. Jadi saya belajar sebelumnya di 2-3 hari pertama saya coba, dan memang benar ada habit yang beda ikan di situ, karakternya ada sedikit berbeda. Khas ya, kita bilang khas di situ tuh seperti itu. Ya kalau kita tertib, kita memberi attention di situ, ya pasti langsung strike. Karena Lubuk Larangan ini dekat banget dengan pemukiman. Beda dengan tempat lain itu
harus jauh sekali ya, ke pegunungan kita harus jauh sekali, lama melakukan perjalanan. Jadi secara umum seperti itu. Lubuk Larangan di Padang Pariaman itu wow, keren banget. Pokoknya mancing di Lubuk Larangan itu saya happy banget. Orangnya, orang warga sekitar friendly banget, ramah. Terus masakan lokal di sana cocok banget dengan lidah saya. Ikannya pun luar biasa. Dan pokoknya kalau mancing di Ngarai, Padang itu pokoknya pasti happy, senang. Orang-orangnya ramah, lingkungannya bagus, gitu loh. Alamnya juga bersih, gitu loh, masih alami lah. Ya, kalau pengen nyaman mancing masher, pergilah ke Lubuk Larangan di Padang, pasti udah puas. Saya harus nih balik lagi ke tempat itu buat nyari size yang lebih gede lagi. Jack Vision. Vision River. Yes. Thanks for today. Just today? Tomorrow not. We're gonna fight for 1 week to go. Diacarakan, terima kasih kamu dibantu ya. Hadiah ya. Jadi perjalanan balik Pak. Bagaimana kawan-kawan? Seru kan? Sedikit informasi saja, tapi mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan untuk mengenal Mahser lebih jauh, terutama di daerah Padang, Lubuk Larangan. Dan ini sebenarnya baru permulaan kita untuk journey selanjutnya yang akan kita laksanakan di daerah Mentawai, tetap di Provinsi Sumatera Barat. Jadi teman-teman, saksikan terus Jack's Journey by Jack Vision. Kita saksikan episode selanjutnya. Terima kasih. Salam strike. Let's go Jack!